Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1131 dirilis juga oleh para leaker. Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Oplers sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece Chapter 1131 mendapatkan judul Loki of the Underworld, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Loki dari dunia bawah. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai Yamato yang berkeliling negeri Wano. Yamato diperlihatkan menaiki Komachio untuk mengejar sosok pencuri yang telah menggondol pedang milik Yasuye. Tama dan Speed ikut serta mengejar pencuri tersebut. One Piece Chapter 1131 dimulai dari akhir chapter sebelumnya. Luffy sangat senang bukan main ketika mengetahui dia benar-benar sudah berada di Elbaf. Saking senangnya, dia terus saja bicara soal betapa besar pulau itu dan betapa menariknya para raksasa. Sampai-sampai Loki nggak punya kesempatan untuk bicara. Akhirnya Loki pun marah. "Diam, aku sedang berbicara." Loki mengeluarkan teriakan kuat yang membuat serigala di sekitar mereka ketakutan saat dia bicara pada Luffy yang sekarang berdiri di atas kakinya. Kita bisa melihat kotak perkenalan milik Loki. Pangeran terkutuk Elbaf, Loki, bounty khusus pemerintah dunia, 2,6 miliar berry. Loki lalu berkata, "Aku adalah Dewa Matahari yang diwariskan di negeri ini. Jangan asal bicara tanpa izinku, manusia. Sekarang katakan, menurutmu bagaimana keadaanku?" "Menurutku, jelas kau sedang ditahan," jawab Luffy. Loki kembali berkata, "Kau pandai mengamati, tapi siapa yang mau hidup terbelenggu, iya kan? Seperti yang lain, aku pun ingin bebas, Rodi." "Aku Luffy, bukan Rodi," teriak Luffy kesal. Yap, Luffy langsung kena instant karma karena sering menyebut nama orang sesuka udelnya. Loki menjelaskan bahwa dia sudah terjebak selama 6 tahun. Dia adalah orang terkuat di Elbaf. Tetapi pohon tempat dia terikat adalah pohon harta Adam yang menjadi pusat kerajaan Warland. Rantai yang membelenggunya terbuat dari batu laut, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Loki kembali mencoba membujuk Luffy. "Ayo kita buat kesepakatan, Luffy. Kau kan bajak laut? Cari kunci di desa di atas sana dan bebaskan aku. Nanti akan kuhancurkan satu kru bajak laut yang kau mau." Loki menjelaskan bahwa tanah bersalju ini disebut dunia bawah, tempat penjara sekaligus tempat eksekusi bagi raksasa yang melanggar hukum. Para penjahat raksasa dibuang ke sini dan tidak ada yang berani mendekat karena banyak binatang buas di hutan ini. Loki kembali berkata, "Aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke pegunungan bersalju ini. Tapi lebih baik kau berhati-hati dengan binatang di sini. Mereka adalah raja di gunung-gunung ini dan sahabatku sejak kecil." Dalam halaman ganda yang membagongkan, diperlihatkan banyak binatang buas raksasa mirip seperti di pulau Sakaina tempat Luffy berlatih, muncul dari hutan dan mengelilingi Luffy. Ada 5 binatang, beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan mamut. Beberapa manusia juga muncul, tampak seperti bawahan Loki. Mereka memakai masker gas yang menutupi wajah mereka dan kulit hewan yang bau untuk melindungi diri dari binatang buas. Luffy tetap tenang melihat mereka. "Rasanya jadi bernostalgia," ucap Luffy. Loki pun membalas, "Kalau kau berani melawan perintahku, mereka tidak akan tinggal diam." Tiba-tiba, Luffy menaklukkan semua binatang buas itu dalam satu panel, membuat Loki dan bawahan-bawahannya terkejut. Luffy lalu melompat ke tangan gorila, sementara semua binatang menatapnya dengan ramah. Beberapa bahkan ada yang menunjukkan emot lope-lope. Bawahan Loki berkata, "Semoga dia tidak membuat kami pingsan, seperti waktu Sang si rambut merah datang ke sini." "Kalian bilang Sangs?" teriak Luffy yang bersemangat. "Ya, tapi ada hal yang lebih penting terjadi sekarang," jawab para bawahan Loki. Loki pun berkata secara perlahan, "Tunggu, siapa si pendek ini?" Loki melihat cara Luffy bicara soal Sangs dengan emosional, lalu dia menggodanya. Luffy kembali bertanya, "Sangs pernah ke sini? Di tempat ini?" Loki kemudian menjawab, "Jadi kau kenal si rambut merah?" "Ya, dia pernah ke sini. Kita ngomongin bajak laut pengecut itu kan?"
Mendengar itu, Luffy berubah ke dalam wujud Gear Force dan langsung meninju Loki yang nyaris menghindari pukulan itu dengan menggerakkan kepalanya. Loki, bawahannya, dan binatang buas di sana terkejut. "Kia, Loki sama!" teriak bawahan Loki. "Wah, bodoh, tunggu, aku cuma bercanda," teriak Loki. "Jangan pernah bilang itu lagi," ucap Luffy. Loki berkata di dalam hatinya, "Kalau aku bisa bebas dari sini, orang ini yang bakal kubunuh pertama." Luffy bertanya soal urusan Shanks di sini dan apakah dia masih ada di Elbaf. "Aku tidak akan memberitahumu secara cuma-cuma, kau tahu?" jawab Loki. Scene kemudian berpindah ke jembatan kastil. Nami dan yang lain melihat Road mengejar mereka, sementara Gert dan Goldberg juga mengejar Road. Zoro ingin melawan mereka, tapi Usopp bilang mungkin mereka teman Dory dan Brogy, jadi mereka semua memutuskan lari ke desa Elbaf yang berada di atas. Nami pun berkata, "Kita akan tamat kalau mereka menangkap kita." Scene kemudian kembali ke dunia bawah, tapi di area lain. Dalam halaman ganda yang luar biasa, kita melihat Hajrudin dan Stenson mengalahkan rusa besar. "Gaga, dapat rusa besar ini. Kau tidak akan menemukan makhluk ini di hutan atas. Dagingnya luar biasa. Bisa kubayangkan senyum besar si topi jerami ketika melihat ini," teriak Hajrudin. Stenson pun berkata, "Tapi ini sangat berat. Bagaimana kita akan membawanya?" Hajrudin lalu menjawab, "Jangan membuat malu diri sendiri. Daging ini untuk orang yang sudah menyelamatkan hidup kita." Kemudian diperlihatkan panel kilas balik tentang Arc Dressrosa dan bajak laut prajurit raksasa baru milik Hajrudin. Hajrudin dan Stenson kemudian membawa rusa itu pergi. Scene kemudian berpindah ke kapal Elbaf yang sudah dekat dengan Pulau Elbaf. Brook sedang memotong rambut Robin sesuai permintaannya. Brook bertanya, "Bagaimana, Robin-san? Pertama kali aku potong rambut untuk wanita. Deg-degan banget, jantungku berdegup. Meski aku tidak punya. Yohohoho." Lily tertawa dan berkata, "Hahaha, kau nggak punya jantung? Itu nggak ilmiah sama sekali. Cute banget, Robin," ucap Bonnie. Frankie juga berkomentar, "Oh, gaya rambut ini membuatku bernostalgia." Jinbei juga berkata, "Cocok sekali denganmu. Kerja bagus, Brook." Lalu diperlihatkan wajah Robin secara close up, dan ternyata Brook memotong poninya, membuat Robin kembali ke gaya rambut sebelum time skip. "Sempurna, terima kasih, Brook," ucap Robin. "Yohohoho, senang mendengarnya," jawab Brook. "Oh, aku ingat, itu gaya rambutmu waktu bersama Saul ya," ucap Brogy. "Aku yakin dia juga akan senang ketika melihat ini," jawab Dory. "Aduh, reuni ini bakal bikin aku menangis," ucap Frankie. "Itu juga gaya rambut yang kami kenal, Robin," ucap Oimo. Kapal Elbaf akhirnya sampai di Pulau Elbaf. Di halaman terakhir chapter, semua orang di kapal bisa melihat pulau raksasa itu. Para raksasa berkata, "Kabutnya hilang, itu pulau kita. Mari mendarat." "Besar sekali, itu pulau para raksasa," teriak kru topi jerami. "Kita akan bersulang lagi begitu mendarat." "Wah!" tambah para raksasa. Scene kemudian berpindah ke suatu tempat di dalam Elbaf. Di panel-panel terakhir chapter, seseorang berteriak dengan sangat cemas, "Tolong! Saul Sensei jatuh! Dia tidak bergerak sama sekali!" Pada akhir One Piece chapter 1131, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video mengenai rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1131. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.